Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 6 SD Negeri Peleburan 1 Kota Semarang. Pada pagi hari ini kita akan belajar pada tema 4 globalisasi, subtema 2 globalisasi dan manfaatnya, pembelajaran 1 dan 2. Pembelajaran 1 Bahasa Indonesia, IPS, dan IPA. Globalisasi memberikan dampak bagi seluruh negara yang ada di dunia, baik dampak positif maupun negatif. Beberapa dampak positifnya adalah masing-masing negara dapat dengan mudah menjual produk yang ada di negaranya ke negara lain. Komunikasi pun menjadi lebih mudah dibandingkan sebelumnya. Namun, selain dampak positif, globalisasi juga memberikan dampak negatif. Salah satunya adalah peredaran narkoba. Oleh karena itu, sebagai pelajar, kita harus mampu memanfaatkan adanya globalisasi dengan benar. Era globalisasi menjadikan setiap negara terbuka dan tidak dapat menutup diri dengan negara lain. Oleh karena itu, masing-masing negara pasti menggalakkan kerjasama dengan negara lainnya. Kerjasama akan memberikan manfaat, terutama dalam memecahkan masalah-masalah yang ada di negara tersebut. Nah, anak-anakku, coba kalian amati gambar yang ada pada layar ini. Di sini ada beberapa orang ya yang berpakaian eksekutif, berpakaian rapi, dan di pojok kiri atas ini ada seorang tokoh yang kita kenal yang bernama Ibu Retno Marsudi. Nah, Ibu Retno Marsudi ini adalah seorang Menteri Luar Negeri Republik Indonesia. Nah, sekarang coba kita membahas atau membaca bacaan berikut. Menteri Luar Negeri Retno bicara soal terorisme dan ekstremisme di APEC. Pada pertemuan tingkat Menteri Negara-Negara Forum Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik atau APEC di Manila, tanggal 17 November 2015, Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Retno Marsudi menjadi pembicara. Dalam pertemuan tersebut, Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Retno Marsudi mengecam keras serangan terorisme yang terjadi di Paris. Menurut Retno, serangan Paris menunjukkan tidak ada satu negara pun yang dapat terhindar dari ancaman ekstremisme dan terorisme. Sebagai ancaman global, diperlukan aksi dan kerjasama global yang nyata untuk memerangi ancaman tersebut. Salah satu upaya memerangi ekstremisme dan terorisme adalah dengan menyelesaikan akar masalah, antara lain kesenjangan pembangunan, pengangguran, dan ketiadaan lowongan pekerjaan. Karena itu, penting bagi anggota ekonomi APEC untuk menerapkan kebijakan pembangunan inklusif yang dapat dirasakan oleh seluruh rakyat. Retno menyatakan APEC harus mampu memanfaatkan bonus demografi yang dimilikinya dalam mewujudkan komunitas yang tangguh dan berkelanjutan. Pencapaian pembangunan inklusif dan membentuk komunitas yang tangguh tersebut membutuhkan reformasi ekonomi struktural. Menurut Republik Indonesia optimis bahwa pembangunan inklusif membawa kesejahteraan bagi semua kesejahteraan, di mana tidak ada satu orang pun yang akan tertinggal. Kebijakan negara APEC juga harus dapat mendorong kesempatan yang sama bagi semua golongan, termasuk
kelompok rentan, serta memberdayakan SDM agar lebih kompetitif. Pendidikan keterampilan dan peningkatan peran wanita merupakan investasi penting dalam mengoptimalkan dividen demografi. Pertemuan tingkat Menteri APEC merupakan yang ke-27 berlangsung pada tanggal 16 sampai 17 November 2015 untuk mempersiapkan substansi pembahasan konferensi tingkat tinggi APEC yang akan dihadiri Wakil Presiden Yusuf Kala tanggal 18 sampai 19 November 2015. Pertemuan tingkat Menteri APEC menghasilkan Joint Ministerial Statement yang memuat antara lain kerjasama maritim, investasi infrastruktur, peningkatan konektivitas, pengembangan desa dan produk pembangunan, dukungan terhadap UMKM, peningkatan kapasitas SDM, penguatan integrasi ekonomi regional, reformasi struktural, dan kerjasama penanggulangan terorisme. Setelah anak-anak membaca bacaan teks eksplanasi tersebut, anak-anak bisa menjawab soal evaluasi pada Ayo Berlatih ini. Apakah yang dikecam oleh Menteri Retno? Pertanyaan nomor 2, kesepakatan apa yang diperoleh dari pertemuan-pertemuan tingkat Menteri APEC? Apakah yang menjadi akar masalah ekstremisme dan terorisme? Apakah investasi penting dalam mengoptimalkan dividen demografi? Di mana Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menjadi pembicara tentang terorisme dan ekstremisme? Nah, silahkan dijawab. Kemudian untuk informasi pengumpulannya akan Pak Beni sampaikan melalui WA Group. Sekarang, bagaimana posisi dan peran Indonesia di bidang politik dalam kerjasama dengan negara-negara di wilayah Asia Negara? Kerjasama Indonesia dalam bidang politik di ASEAN. Indonesia menjalin kerjasama dengan negara-negara di Asia Tenggara sejak awal kelahiran ASEAN. ASEAN atau Association of Southeast Nations merupakan forum kerjasama regional Asia Tenggara. ASEAN didirikan pada tanggal 8 Agustus tahun 1967 di Bangkok, Thailand. Negara-negara yang termasuk dalam ASEAN adalah Indonesia, Malaysia, Filipina, Thailand, Laos, Myanmar, Kamboja, Vietnam, Brunei Darussalam, Singapura, dan Timor Leste berstatus sebagai peninjau. Dengan terbentuknya ASEAN, maka kerjasama semakin digalakkan. Salah satunya diwujudkan dalam bentuk kerjasama dalam bidang politik. Nah, tujuan kerjasama di bidang politik yaitu untuk memajukan perdamaian dan stabilitas di kawasan dengan meningkatkan kemajuan kawasan. Dalam kerjasama bidang politik ini, negara ASEAN sepakat menyelesaikan segala masalah di meja perundingan. Guna mengatur hubungan antar negara ASEAN, maka disepakatilah perjanjian persahabatan dan kerjasama atau Treaty of Amity and Cooperation pada KTT ASEAN 1 di Bali yang diselenggarakan pada tahun 1976. Dalam perjanjian tersebut tercantum prinsip-prinsip dasar dalam menjalin hubungan antar negara ASEAN sebagai berikut. Pertama, saling menghormati kemerdekaan, kedaulatan, persamaan hak, integritas, batas wilayah, dan identitas nasional dari semua negara. Kedua, mengakui hak setiap bangsa untuk penghidupan nasional yang bebas dari campur tangan pihak luar. Ketiga, tidak mencampuri urusan dalam negeri masing-masing. 4. Penyelesaian perselisihan dengan cara damai. Kelima, tidak menggunakan ancaman atau kekerasan. Keenam, bekerja sama secara aktif
satu sama lain. Nah, ini adalah prinsip-prinsip dasar dalam menjalin hubungan antar negara-negara ASEAN. Nah, beberapa kerjasama yang telah dibentuk oleh Indonesia dengan negara-negara ASEAN dalam bidang politik adalah sebagai berikut. Pertama, menjalin kerjasama memberantas terorisme dalam satu anggota ASEAN. Kedua, negosiasi pertahanan bersama ASEAN untuk kedamaian kawasan. Tiga, pemberantasan kejahatan internasional seperti pelarian, obat terlarang, dan lain sebagainya. Yang keempat, menyelesaikan masalah melalui meja perundingan ASEAN. Nah, sekarang peran Indonesia dalam kerjasama dengan negara-negara ASEAN yaitu sebagai berikut. Satu, Indonesia merupakan penggagas komunitas keamanan ASEAN. Yang kedua, Indonesia sebagai penyelenggara konferensi tingkat tinggi ASEAN di Denpasar, Bali pada tanggal 23 sampai 24 Februari tahun 1976 dan menghasilkan deklarasi kesepakatan ASEAN. Ketiga, Indonesia ikut mendorong negara ASEAN agar lebih demokratis dan menghargai hak asasi manusia. Nah, sekarang setelah anak-anak belajar mengenai kerjasama Indonesia dalam bidang politik di ASEAN, sekarang anak-anak bisa mengerjakan soal latihan 5 ini. Sebutkan kerjasama yang telah dibentuk Indonesia dengan negara-negara ASEAN. Yang kedua, apakah kepanjangan ASEAN? Ketiga, sebutkan peran Indonesia dalam kerjasama dengan negara-negara ASEAN. 4. Apakah tujuan kerjasama dalam bidang politik di ASEAN? 5. Sebutkan negara-negara yang termasuk ASEAN. Nah, sekarang karena berhubungan dengan negara-negara atau kerjasama dengan negara-negara Asia Tenggara, bagaimana penggunaan energi pada masyarakat Indonesia? Bagaimana dampaknya bagi lingkungan hidup? Nah, sekarang kita coba cermati potongan atau penjelasan berikut ini, yaitu hemat listrik. Memasuki era globalisasi, hampir semua kegiatan manusia menggunakan listrik. Banyak alat kebutuhan sehari-hari yang pengoperasiannya membutuhkan energi listrik. Semakin banyak penggunaan listrik menyebabkan masalah pemborosan energi listrik. Nah, masalah pemborosan energi secara umum sekitar 80% disebabkan oleh faktor sumber daya manusia yang kurang memahami dampak pemborosan energi bagi kelangsungan hidup mendatang. Dan 20% sisanya disebabkan oleh faktor teknis. Nah, berkaitan dengan pemborosan dalam penggunaan energi, Indonesia merupakan salah satu di antaranya. Bahkan, Indonesia termasuk salah satu negara di Asia Tenggara yang memiliki tingkat pemborosan tertinggi dalam hal energi. Hal ini tercermin dalam indeks elastisitas energi. Skor Indonesia lebih tinggi dibandingkan dengan negara-negara di Asia Tenggara, bahkan dengan negara maju. Hal ini menunjukkan bahwa perlunya masyarakat Indonesia mengonsumsi energi secara lebih efisien dan mengurangi pemborosan. Nah, dampak dari pemborosan energi sebenarnya sudah kita rasakan dengan meningkatnya suhu global. Meningkatnya suhu global itu menyebabkan perubahan-perubahan seperti naiknya permukaan air laut, meningkatnya suhu bumi, hilangnya gletser. Gletser itu bongkahan es. Jadi ketika kutub utara esnya mencair, otomatis volume air laut akan naik. Nah, hal ini akan membuat daratan bumi kita akan tenggelam. Seperti itu.
Jika pemborosan terus dilakukan tanpa ada upaya antisipasi dan penanggulangan, mungkin manusia akan terancam habitatnya akibat pemanasan global. Nah, untuk mengatasi pemakaian energi, pemerintah mengatur atau berusaha mengatur dalam pemakaian energi. Nah, salah satu cara yang ditempuh adalah dengan diberlakukannya sewa energi listrik bagi setiap pemakai. Jadi, sewa energi listrik ini bertujuan agar pemakai lebih hemat dalam menggunakan listrik. Dengan menghemat energi listrik berarti mengurangi biaya harga sewa listrik. Jadi anak-anak, kalian pernah nggak melihat orang tua kalian, entah itu bapak atau ibu atau budik kalian yang di rumah setiap bulannya membayar tagihan listrik atau mereka membeli pulsa listrik. Nah, sekarang yang modern adalah pakai pulsa listrik. Nah, kenapa toh kita harus membelinya, membeli pulsa listrik atau membeli tagihan listrik? Nah, ini adalah salah satu cara pemerintah untuk mengatur pemakaian energi. Jadi, semakin banyak energi yang kalian gunakan, maka semakin besar jumlah pengeluaran atau pembayaran yang akan kalian keluarkan. Nah, dari sini kita harus benar-benar menghemat energi listrik. Misalkan ketika situasinya dalam ruangan cerah, kita tidak perlu menghidupkan lampu. Jadi kita harus mematikan lampu yang tidak dipakai. Kita harus mencabut kipas angin atau TV ketika tidak kita tonton atau kita tidak gunakan. Seperti itu. Pemakaian energi yang bisa menghemat pemasukan kehidupan ekonomi kita. Kemudian, menghemat listrik itu sama dengan mengurangi biaya sewa listrik, ya. Diperhatikan ya. Menghemat listrik itu sama halnya mengurangi biaya sewa listrik. Sekarang di rumah ada kulkas, ada televisi, ada kipas angin atau AC, ada mesin cuci, semuanya menyala. Ditambah dengan magicom atau lampu, maka untuk biaya pengeluaran untuk membayar sewa listrik juga tentunya akan semakin mahal, seperti itu. Nah, untuk mengurangi hal-hal demikian, anak-anak bisa membantu orang tua kalian untuk menghemat listrik, gitu ya. Menghemat listrik itu mengurangi biaya sewa listrik. Kemudian, beberapa contoh perilaku menghemat energi listrik adalah sebagai berikut. Pertama, menggunakan lampu yang hemat energi untuk penerangan. Jika pada siang hari lampu bisa dimatikan, kita hidupkan ketika situasinya sudah mulai gelap. Yang kedua, mengurangi pemakaian alat listrik yang kurang perlu. Contoh, kalian mau pergi meninggalkan ruangan tapi kipas angin masih hidup. Nah, itu tidak perlu. Nanti akibatnya yang ditakutkan apa? Pertama, nanti yang ditakutkan nanti bisa terjadi konsleting. Nah, selain konsleting juga tagihan listrik akan semakin menambah dan itu akan sia-sia karena tidak ada orangnya tapi kipas angin terus berputar. Yang ketiga, menggunakan listrik itu seperlunya saja. Jika tidak perlu ya dimatikan atau dicabut supaya terhindar dari konsleting listrik. Yang keempat, memilih alat listrik yang berdaya rendah. Jadi setiap alat-alat elektronik yang kalian beli itu pasti di situ di labelnya atau surat keterangannya itu pasti ada keterangannya. Contoh misalkan lampu. Lampu kan ada yang tulisannya 40 watt, terus kemudian 20 atau 50, 60. Lah, kalian dari situ bisa menghemat, pilih daya yang rendah untuk mengurangi biaya yang akan kalian keluarkan untuk tagihan energi listrik. Sekarang untuk latihan
soal evaluasi IPA, anak-anak bisa mengerjakan 5 soal ini. Apakah penyebab pemborosan energi? Bagaimana posisi Indonesia dalam pemborosan energi di Asia Tenggara? Berikan contoh perilaku menghemat energi. Apakah dampak meningkatnya suhu global? Berapa persen pemborosan energi yang disebabkan oleh faktor teknis? Gitu. Kemudian kita lanjutkan pada pembelajaran 2, PPKN dan SBDP. Nah, globalisasi membawa banyak manfaat bagi masyarakat dunia. Warga dunia mempunyai banyak kesempatan untuk mengembangkan dirinya. Mang Samad adalah seorang pengusaha yang berhasil mencapai kesuksesan. Nah, nanti anak-anak akan menyimak cerita tentang Mang Samad. Sebelumnya, Pak Beni ingin menjelaskan sedikit tentang menyikapi keberagaman ekonomi di era globalisasi. Mencapai kesuksesan merupakan cita-cita setiap orang. Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk meraih kesuksesan adalah mengasah potensi diri. Potensi yang harus terus diasah dan dikembangkan. Ketika potensi yang dimiliki senantiasa dikembangkan, maka secara otomatis dapat bersaing dalam era globalisasi. Nah, anak-anak bisa membuka buku paket kalian pada halaman 59 sampai 61. Yaitu di buku paket nanti akan ada suatu bacaan tentang pengrajin Garut yang menembus dunia, namanya Mang Samad. Sekarang kita baca cerita tentang Mang Samad. Pengrajin Garut yang menembus dunia. Sekarang ini siapa yang tidak kenal Mang Samad, pengrajin sandal kulit dari Garut. Ia sering sekali diundang di berbagai acara temu wirausaha untuk menjadi pembicara dan pemberi motivasi bagi para wirausahawan muda. Memang kerja keras Mang Samad patut dicontoh. Tidak banyak wirausahawan kecil seperti dirinya yang bisa berkembang hingga terkenal di mancanegara. Dulu Mang Samad hanyalah seorang penjajah sandal kulit keliling. Ia berjalan dari desa ke desa. Kemudian memberanikan diri beberapa minggu sekali pergi ke Jakarta untuk menjajakan sandal kulit yang diambilnya dari pabrik. Dari pengalamannya menjajakan dagangan, ia jadi tahu keinginan pembeli. Ia jadi tahu model seperti apa yang menjadi favorit pembeli. Ternyata semakin rumit bentuk jalinan kulit sebuah sandal, apalagi untuk laki-laki, justru tidak diminati. Bentuk sederhana dan klasik tetap menjadi favorit pembeli. Namun kualitas kulit dan jahitan sandal menjadi hal yang utama. Merasa tidak puas jika hanya menjajakan, Mang Samad pun belajar untuk membuat sandal. Keterampilan dasar memproses dan menjahit kulit sudah Mang Samad miliki karena desa tempatnya tinggal merupakan desa pengrajin sandal. Mang Samad hanya memperluas keterampilannya dengan belajar membuat pola sandal. Belajar mengenal aneka bahan lalu menambahkan pengetahuan minat pembeli dari pengalamannya berjualan. Mang Samad mulai bereksperimen dengan berbagai model sandal buatannya sendiri. Ia mencoba membuat sedikit, kemudian menitipkan di toko atau ke tempat temannya yang berkeliling. Ketika laku, ia membuat lagi, mencoba model yang baru, mencoba warna yang baru, lalu begitu seterusnya. Hingga satu saat ia tidak bisa lagi memenuhi permintaan pembeli dengan tenaganya sendiri. Maka mulailah Mang Samad mencari pegawai yang bisa membantunya. Dari 1-2 pegawai sekarang sudah lebih dari 10 pegawai yang bekerja membantunya. Ia tidak pernah jauh-jauh mencari pegawai, hanya dari orang-orang dekat di lingkungan tempat tinggalnya. Ia ingin kemajuan usahanya dirasakan juga oleh lingkungan terdekatnya. Semakin maju usahanya, semakin maju juga tingkat penghidupan pegawai yang bekerja membantunya. Mang Samad tidak saja menaikkan taraf hidupnya, tetapi juga membantu memajukan taraf hidup masyarakat di lingkungannya.
Belajar yang tak pernah henti membuat usaha yang dirintis Mang Samad terus berkembang. Berbeda dengan produk sandal Garut yang model dan bahannya tak berubah dari waktu ke waktu. Mang Samad sering memperhatikan model sandal di majalah dan model sandal merek luar negeri yang dijual di toko. Ia pun secara berkala mengeluarkan model baru. Walaupun model yang dibuatnya sederhana, ia selalu menggunakan bahan yang terbaik serta teknik jahitan yang kuat. Dengan demikian sandal buatannya tahan lama. Bahkan mencari informasi bagaimana membuat brosur produk yang menarik, ia juga bekerja sama dengan temannya yang pandai bertukang untuk membuat tampilan area pamer yang berbeda. Ternyata usaha Mang Samad tidak sia-sia. Brosur produk yang informatif, area pamer yang menarik, serta kualitas produk yang baik membuat stand sandal kulit Mang Samad ramai didatangi pengunjung pameran. Tidak hanya sandal yang dijualnya laris manis, Mang Samad juga didekati oleh beberapa importir dari luar negeri yang tertarik dengan produknya. Hanya dari satu pameran produk Mang Samad sudah dikenal oleh banyak kalangan. Sekarang, produk sandal buatannya sudah menembus ke pasar mancanegara. Model yang sederhana dengan kualitas bahan dan jahitan yang baik membuat sandal buatannya disukai banyak kalangan di luar negeri. Tidak hanya membawa kebanggaan bagi dirinya, bagi keluarganya atau bagi pekerjanya, produk sandal kulit buatan Mang Samad dari Garut membuat Indonesia semakin dikenal. Membuat Indonesia makin bangga dengan kerja keras anak negerinya. Sandal kulit Garut dapat mengharumkan nama Indonesia dan turut memajukan perekonomian bangsa. Nah, dari cerita Mang Samad, coba anak-anak berlatih untuk mengerjakan soal evaluasi 5 ini. Siapakah Mang Samad? Bagaimana Mang Samad mengawali usahanya? Pengetahuan apa yang diperoleh Mang Samad dari menjajakan dagangan keliling? Apa yang dilakukan Mang Samad untuk mengembangkan potensinya? Apakah yang menjadikan sandal buatan Mang Samad disukai banyak kalangan luar negeri? Hmm. Nah, setelah anak-anak, berlatih menjawab soal evaluasi tersebut, sekarang anak-anak akan belajar tentang apresiasi poster. Masih ingatkah kamu tentang langkah-langkah membuat poster dan hal-hal yang perlu diperhatikan dalam membuat poster yang baik? Nah, selanjutnya kita akan mempelajari tentang apresiasi poster. Apresiasi dapat disebut juga menilai, ya. Jadi apresiasi poster adalah memberikan penilaian terhadap poster. Untuk dapat mengapresiasi poster, kita terlebih dahulu harus mengingat kembali ciri-ciri poster. Nah, ciri-ciri poster itu apa? Pertama, slogan poster. Yang kedua, bahasa poster. Yang ketiga, ilustrasi. Yang terakhir adalah tata letak dan tulisannya. Nah, sekarang saatnya kamu atau kalian memberikan apresiasi pada poster yang dibuat oleh temanmu nanti ya. Sebelum itu, kamu harus memahami terlebih dahulu makna, tujuan, dan untuk siapa poster tersebut dibuat. Sehingga kalian dapat memberikan pendapatmu mengenai poster tersebut dengan tepat. Nah, untuk menjawab atau berlatih, anak-anak bisa menjawab 5 soal berikut ini. Apakah yang dimaksud dengan poster? Sebutkan ciri-ciri poster. Bagaimanakah kriteria slogan yang baik dalam poster? Bagaimana langkah-langkah membuat poster? Dan apakah tujuan poster? Itu saja tugas anak-anak tadi. Terima kasih. Sekian dari Pak Beni. Hari ini kita sudah belajar pada tema 4 globalisasi, subtema 2 globalisasi dan manfaatnya, pembelajaran 1 dan 2. Pak Beni akhiri, selamat pagi, tetap jaga kesehatan dan patuhi protokol. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.